Tahun 1931, Desa Karangbendo, lereng barat daya Gunung Merapi. Masih gelap kalau malam tiba. Lampu minyak di rumah-rumah padam sebelum jam 9. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong sesekali. Sumirah menurunkan bakul cucian dari atas kepala, membalikkan kain basah satu persatu di atas pagar bambu. 21 tahun umurnya. Tapi pundaknya sudah miring karena menggendong air dari kali setiap pagi. Kulitnya sawo matang, tapi di bagian yang tak kena matahari masih putih seperti santan kental. Rambutnya hitam menggilap, panjang sampai ke pinggang, selalu tergerai basah setelah mandi. Orang-orang bilang matanya mirip kijang yang baru lahir, besar, bening, dan selalu seperti hendak menangis. "Sum, kopinya mana?" Suara Kasmin menggelegar dari dalam rumah. Sumirah menggigit bibir bawahnya. "Bentar mas, airnya baru mendidih." "Cebok dulu apa ngopi dulu? Pikirmu aku ini babi hutan?" Dia bergegas masuk, tangannya gemetar menuang kopi hitam pekat ke cangkir tanah liat. Kasmin duduk di bangku kayu jati buatannya sendiri. Badannya besar, lengan penuh urat. Bekas serutan kayu masih menempel di bajunya. Dulu, saat baru nikah, Kasmin pernah mencium telapak tangan Sumirah sambil berbisik. "Kau cantik sekali, Sumirah. Aku takut orang lain merebut." Sekarang kata-kata itu tinggal abu. Kasmin meneguk kopi panas sekali teguk, lalu memandang Sumirah dari atas sampai bawah. "Baju kok kusut begitu? Malu aku dilihat tetangga." "Maaf mas, tadi buru-buru nyuci." Maaf, selalu maaf. Perempuan kok, tak bisa ngurus rumah." Dia mengangkat tangan. Sumirah otomatis menunduk, menutup wajah dengan lengan. Tamparan mendarat di pipi kirinya. Plak! Bunyinya keras di ruang yang sempit. Cangkir kopi terjungkal, pecah di lantai tanah. "Besok pagi aku mau ngopi sebelum ayam berkokok. Ngerti?" "Ngerti mas." Jawab Sumirah lirih, suaranya serak. Malam itu bulan purnama menggantung rendah, besar dan kuning seperti kuning telur mentah. Kasmin keluar rumah setelah makan malam, tanpa berkata apa-apa. Sumirah duduk di ambin bambu, menatap pintu yang masih terbuka. Angin malam masuk, membawa suara gamelan samar dari arah barat, pondok ronggeng milik Pak Minto. Hatinya seperti disayat silet. Dia bangun, mengikat kain jarik rapat-rapat, lalu mengendap-endap mengikuti suaminya. Kakinya telanjang, tanah dingin menusuk telapak, semak belukar mencakar betisnya. Tapi dia terus berjalan. Sampai di belakang pondok ronggeng, dia bersembunyi di balik pohon pisang. Cahaya lampu minyak temaram menerobos celah dinding bambu. Di sana dia melihatnya. Kasmin sudah tidak pakai baju. Badannya berkilat keringat. Di bawahnya, Partini, penari lenong yang badannya sintal. Kulitnya putih karena jarang kena matahari, mengangkang lebar. Tangan Kasmin meremas payudara Partini keras-keras sampai meninggalkan bekas merah. "Pelan sedikit mas." Goda Partini, suaranya manja. "Pelan apaan? Lu suka kasar kan, Tin?" Kasmin tertawa kasar, lalu mendorong pinggulnya lebih dalam. Bunyi benturan daging terdengar jelas. Partini mengerang keras, kakinya melingkar di pinggang Kasmin. "Mas Kasmin, aku takut hamil." "Hamil ya udah, aku tanggung. Tapi jangan bilang sama istri aku ya." Sumirah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa suara, jatuh ke tanah kering, membasahi debu. Dia ingin berteriak, ingin mencakar, tapi kakinya terasa mati rasa. Tiba-tiba Kasmin menoleh ke arahnya. Entah merasakan apa.
Siapa itu? Bentaknya sambil tetap di atas tubuh Partini. Sumirah lari, kakinya terantuk akar, jatuh, lututnya berdarah. Tapi dia terus berlari sampai ke rumah. Dia masuk, menutup pintu kayu rapat-rapat, lalu bersandar di dinding. Nafasnya tersengal. Tak sampai 10 menit, pintu dibanting keras dari luar. Buka! Buka pintunya! Kasmin berteriak. Sumirah gemetar, tapi membuka pintu. Kasmin masuk, matanya merah. Kamu kira aku bodoh? Plak! Dia menamparnya lagi. Kali ini lebih keras. Kepala Sumirah terbentur tiang rumah. Pandangannya berkunang-kunang. Perempuan tak tahu diri. Urusan suami, kamu intip-intip. Besok kalau ada yang tanya, kamu bilang jatuh dari tangga. Ngerti? Sumirah mengangguk pelan. Darah menetes dari sudut bibir. Kasmin masuk ke kamar, membanting pintu hingga bergetar. Brak! Sumirah tetap di sudut dapur, meringkuk seperti janin. Dia memeluk lutut erat-erat. Di dadanya, sesuatu yang tadinya hanya luka mulai berubah menjadi bara. Bara yang tak lagi butuh angin untuk menyala. Di luar, bulan purnama masih mengintip dari celah atap, seolah-olah ikut menertawakannya. 3 hari setelah malam purnama itu, Sumirah berjalan sendirian menuju ujung hutan jati. Kakinya terluka karena tidak memakai sandal, tapi dia tidak peduli. Bekas tamparan di pipinya masih membiru, bibirnya pecah. Tapi matanya kini kering. Sudah tidak ada air mata lagi yang mau jatuh. Rumah Mbok Sirni berdiri miring di bawah pohon jati tua yang akarnya menjulur seperti tangan-tangan orang mati. Atapnya dari daun kelapa kering. Dindingnya anyaman bambu yang sudah bolong-bolong. Di depan pintu tergantung tengkorak kerbau kecil yang matanya diganti dengan karang mutiara. Sumirah mengetuk sekali. Pintu terbuka sendiri dengan derit panjang. Jo wis teko, Nduk. Suara serak Mbok Sirni terdengar dari dalam kegelapan. Aku ngerti kok. Angin wengi nggawa mambu lara. Sumirah melangkah masuk. Di dalam hanya ada 1 lampu minyak yang menyala kecil. Mbok Sirni duduk bersila di atas tikar pandan usang. Mulutnya merah karena seri. Mata kirinya buta dan putih seperti kaca buram. Mata kanannya tajam menusuk. Jaga dulu, Nduk. Duduklah. Perintah Mbok Sirni sambil menepuk tikar di depannya. 3 hari aku nunggu kamu. Aku ngerti kamu bakal datang setelah melihat suamimu garap ronggeng itu. Iya toh? Kok mbok ngerti? Aku tahu segalanya yang berbau darah sama air mata perempuan. Mbok Sirni terkekeh. Giginya tinggal 2, hitam dan tajam. Kamu mau apa, Nduk? Balas dendam? Matiin Kasmin? Atau cantik selamanya? Sampai orang-orang yang nyakitin kamu itu nyesal sendiri. Mbok Sirni mengangguk-angguk. Lalu mengeluarkan kotak kayu cendana kecil dari balik kain kebayanya. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya 7 batang jarum putih mengkilat. Tipis seperti tulang ikan. Tapi ujungnya runcing sekali, tajam. Susuk teratai putih. Bisik Mbok Sirni. Suaranya seperti angin masuk ke celah bambu. Bukan susuk emas, bukan berlian. Ini terbuat dari tulang bayi yang mati di kandungan. Direndam darah perawan 7 malam berurut-urut. Kalau 7 batang ini kutusukkan di tubuhmu,
kau bakal jadi perempuan paling cantik yang pernah ada di zaman ini. Laki-laki bakal gila karena kamu. Perempuan bakal iri sampai bunuh diri. Sumirah menatap jarum-jarum itu. Matanya tidak berkedip. Berapa harganya, Mbok? Mbok Sirni tersenyum lebar, memperlihatkan gusi merahnya. Harga? Kau sudah bayar setiap malam dengan tamparan, Dok. Dengan tangis. Dengan badan yang dipaksa suami. Tapi ada satu lagi yang harus kau serahkan. Apa itu, Mbok? Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang paling kau sayangi di dunia ini. Mbok Sirni menyondongkan tubuhnya. Nafasnya panas di wajah Sumirah. Bisa darah anakmu sendiri kalau kau punya. Bisa nyawa orang yang kau cintai. Bisa rahimmu sendiri kalau kau masih berharap punya anak. Sumirah terdiam lama, lalu dia tertawa kecil, tawa yang kering, tanpa suara. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Mbok. Anak. Kasmin tidak pernah mau kasih aku anak. Cinta. Sudah mati 3 hari lalu. Di belakang pondok ronggeng. Rahimku ambil saja. Aku tidak butuh lagi. Mbok Sirni memandangnya lama, seperti menimbang. Lalu dia mengangguk puas. Oh, bagus, bagus. Kau sudah siap jadi sundel cantik yang baru. Dukun tua itu mengeluarkan gulungan kain hitam dari bawah tikar. Malam purnama berikutnya, datang ke makam tua di belakang kali. Telanjang bulat, bawa kain kafan yang pernah dipakai mayat. Kita mulai ritualnya. Kalau aku mati di tengah jalan, Ah, mati? Kau tidak akan mati, Nduk. Kau cuma akan berhenti jadi manusia. Laki-laki yang menyentuhmu nanti akan mati dengan senyum bodoh di wajah. Kasmin akan jadi yang pertama merasakannya. Sumirah mengangguk. Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh pipi yang masih memar. Mbok, sakit nggak waktu ditusuk? Ya sakit toh. Tapi sakitnya cuma sebentar. Setelah itu, kau tidak akan merasakan sakit lagi selamanya. Hanya dingin dan lapar. Lapar yang tak pernah kenyang. Sumirah bangkit. Cahaya lampu minyak membuat bayangannya menari panjang di dinding bambu. Aku akan datang malam purnama nanti. Siapkan jarumnya, Mbok. Mbok Sirni mengunyah sirihnya lagi. Suaranya krek-krek memenuhi ruangan. Jangan lupa bawa kain kafan ya, Nduk. Dan jangan menoleh ke belakang sepulang dari sini. Kalau kau menoleh, dia yang nunggu di luar bakal ikut kamu pulang. Sumirah tidak menjawab. Dia melangkah keluar, pintu menutup sendiri di belakangnya. Angin malam meniup rambutnya yang hitam panjang. Di dalam dadanya, bara dendam kini sudah jadi api yang membakar habis segala rasa takutnya. Malam purnama kedua datang tepat 4 hari setelah kunjungan ke rumah Mbok Sirni. Bulan menggantung besar dan merah di atas makam tua, seolah-olah darah orang mati ikut naik ke langit. Makam itu terletak di belakang kali yang airnya selalu keruh. Tempat wabah cacar tahun 1922 mengubur ratusan nyawa dalam 1 minggu. Batu nisan sudah miring, rumput ilalang setinggi dada, dan tulang-tulang kecil sesekali terinjak kaki. Sumirah datang sendirian, hanya membawa kain kafan bekas yang dicucinya dari gudang dukun.
Tubuhnya sudah telanjang bulat sejak dari rumah. Kain jariknya ditinggal di tepi kali. Angin malam menusuk kulitnya hingga merinding. Tapi dia tidak lagi merasa dingin seperti manusia biasa. Mbok Sirni sudah menunggu di tengah lingkaran batu. Di depannya, seekor kambing hitam terikat di tiang. Lehernya sudah disembelih. Darahnya ditampung di coblong tanah liar. Dupa hitam mengepul tebal. Baunya seperti bangkai tikus yang membusuk 3 hari. Telat 5 menit. Bulan sudah naik tinggi. Cepat masuk lingkaran. Bentak Mbok Sirni tanpa menoleh. Sumirah melangkah masuk. Kakinya menginjak darah kambing yang masih hangat. Buang kain kafan itu ke api. Perintah Mbok Sirni sambil menunjuk kobaran kecil di sampingnya. Sumirah melempar kain putih itu. Api langsung membesar, berwarna biru, dan dari dalamnya terdengar jeritan kecil seperti anak kecil yang menangis. Sekarang duduklah bersila. Jangan bergerak, jangan menoleh, jangan menangis sebelum aku selesai. Suara Mbok Sirni berubah dalam, seperti banyak orang bicara sekaligus. Sumirah duduk. 7 batang susuk teratai putih sudah tersusun rapi di atas daun pisang, bersinar samar di bawah cahaya bulan. Mbok Sirni mengambil yang pertama. Ini untuk bibir bawahmu, agar setiap kata yang keluar dari mulut manis seperti madu, tapi beracun seperti bisa ular. Dia mencubit bibir bawah Sumirah, menariknya keras, lalu menusuk jarum tulang itu tepat di bawah garis bibir. Sumirah menggigit bibir atasnya sendiri. Jangan bergerak, aku bilang. Satu lagi bergerak, ritual gagal. Kau mati jadi setan kelaparan. Sumirah menahan nafas. Darah merah segar menetes dari bibirnya. Jarum kedua diangkat. Ini untuk kelopak mata kiri, agar tatapanmu membakar jiwa laki-laki sampai mereka lupa jalan pulang. Mbok Sirni menarik kelopak mata kiri Sumirah, menusuk tepat di tepinya. Rasa sakit seperti disayat pisau panas. Ampun, Mbok. Sakit sekali. Sakit? Ini baru permulaan. Tahan, Dok. Ingat wajah Kasmin waktu dia menindih Partini itu. Nama Kasmin membuat Sumirah terdiam. Matanya membelalak penuh dendam. Jarum ketiga dan keempat serentak diangkat. 2 ini untuk putingmu, kiri dan kanan, agar setiap sentuhanmu membunuh akal sehat laki-laki. Mereka akan merangkak minta disentuh lagi, meski tahu akan mati. Mbok Sirni meremas payudara Sumirah keras-keras hingga meninggalkan bekas jari, lalu menusuk kedua ujung puting tanpa ampun. Sumirah menjerit kencang, tubuhnya menggoyang, tapi dia tetap duduk. Bagus, bagus. Tahan, Dok. Mbok Sirni seperti orang kesurupan. Matanya yang buta ikut terbuka lebar. Sekarang yang kelima, di antara tulang selang kamu, agar lehermu jenjang seperti Dewi Padi. Semua laki-laki ingin mencium sampai mati. Tusuk, darah menetes ke dada. Keenam, di atas tulang kemaluanmu, agar nafsu laki-laki tunduk sepenuhnya. Mereka akan jadi budakmu, Mirah. Budak yang rela mati demi 1 malam. Sumirah sudah tidak bisa bicara lagi. Tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tetap terbuka penuh amarah. Mbok Sirni mengangkat jarum terakhir yang paling panjang. Dan yang ke-7, ini untuk lidahmu, agar kau tidak pernah lagi bisa mengucap doa pada Yang Maha Kuasa.
mulutmu hanya untuk merayu, untuk mengutuk, untuk menjerit nikmat saat laki-laki mati di pelukanmu. Suaranya kini benar-benar bukan suara manusia lagi. Sumirah membuka mulutnya sendiri. Lidahnya ditarik keluar paksa. Ingat Yondo, setelah ini kau tak bisa lagi bilang nama Allah atau Gustiku. Kalau kau coba, lidahmu akan terbelah jadi dua. Bisik Mbok Sirni tepat di telinga Sumirah. Jarum ditusukkan tepat di tengah-tengah lidah. Rasa sakitnya luar biasa. Sumirah menjerit, tapi suara yang keluar bukan jeritan manusia lagi. Seperti suara burung hantu yang dipotong lehernya. Darah hitam pekat mengalir dari mulutnya, menetes ke dada, ke perut, ke tanah makam. Api biru tiba-tiba membesar hingga setinggi pohon. Bayangan Mbok Sirni memanjang seperti raksasa. Mbok Sirni tertawa keras, suaranya bergema di seluruh makam. Selesai. Selamat datang, sundel cantik yang baru bangun. Sumirah, bangun dan lihat dirimu di air kali. Sumirah bangkit perlahan, tubuhnya masih gemetar, tapi rasa sakit sudah lenyap seketika. Dia berjalan menuju kali, melihat bayangannya di air yang diterangi bulan. Wajahnya tak lagi sama. Kulitnya putih bersinar seperti rembulan. Bibirnya merah darah. Matanya menyala seperti bara. Rambutnya berkilau seperti sutra hitam. Tubuhnya masih telanjang, tapi tidak ada lagi bekas tamparan, bekas gigitan, atau bekas apapun. Dia tersenyum, senyum yang manis sekaligus mengerikan. Mbok Sirni mendekat dari belakang, suaranya kembali normal. Sekarang pulanglah, Nduk. Besok pagi, Kasmin akan melihat perubahanmu, dan dia akan jadi yang pertama merasakan akibatnya. Sumirah menoleh, suaranya kini lembut, tapi dingin seperti pisau. Terima kasih, Mbok. Aku tak akan lupa budi Mbok. Mbok Sirni mengangguk. Ia menjauh ke dalam kegelapan. Saat Sumirah melangkah keluar dari makam, angin malam tiba-tiba berhenti bertiup. Burung-burung malam diam semua. Hanya terdengar suara tawa kecil dari dalam tanah, seperti bayi yang baru saja mendapat mainan baru. Dan di dalam dada Sumirah, sesuatu yang tadinya manusia, kini benar-benar lenyap. Pagi setelah malam purnama kedua, Sumirah bangun sebelum ayam berkokok. Dia berdiri di depan cermin pecah yang tergantung di dinding kamar. Wajah yang menatap balik bukan lagi wajah Sumirah yang dulu. Kulitnya putih mengkilap, seperti batu pualam yang baru dipahat. Bibirnya merah segar tanpa perlu disonori. Mata hitamnya memantulkan cahaya seperti permata hidup. Dia tersenyum kecil. Senyum itu membuat cermin retak sedikit lebih lebar. Dia mengenakan kain kebaya putih tipis yang sudah lama tidak dipakai. Lalu berjalan ke pasar seperti biasa. Langkah pertamanya di jalan setapak sudah membuat orang-orang terpaku. Ya Tuhan, itu Sumirah. Bisik Mbok Painah, penjual es dawet. Mulutnya terbuka lebar. Sumirah kok jadi begitu ya? Pak Minto, pemilik pondok ronggeng, menjatuhkan cangkir kopinya. Laki-laki yang biasa mencaci atau merabah diam membisu. Perempuan menutup mulut anak-anaknya, takut mereka terpesona. Sumirah berjalan pelan, pinggulnya bergoyang ringan. Aroma tubuhnya menyebar seperti bunga yang baru mekar di malam hari. Manis, memabukkan, membuat dada laki-laki sesak. Di ujung pasar, Kasmin sedang memperbaiki gerobak tetangga. Dia menoleh, palunya jatuh ke tanah. Mirah, kau
Kau kenapa jadi begini? Suaranya bergetar. Sumirah berhenti tepat di depannya. Matanya menatap lurus. Senyumnya lembut tapi dingin. Mas Kasmin kenal aku ya? Suaranya kini halus seperti sutra. Setiap kata terasa mengalir ke telinga laki-laki dan menjalar ke selangkangan. Kasmin menelan ludah. Kau cantik sekali. Maafkan aku, Mira. Aku salah. Aku tak tahu diri. Dia jatuh berlutut di depan semua orang, mencium kaki Sumirah yang masih bertanah. Aku mohon, maafkan aku, Sum. Aku tidak akan sentuh Partini lagi. Aku janji. Pulanglah, Mira. Aku akan jaga kamu seumur hidup. Sumirah tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Pulang? Baiklah mas, aku tunggu malam ini. Malam itu, Kasmin pulang lebih cepat dari biasanya. Dia membawa bunga kembang sepatu merah, meletakkannya di atas meja. Mira, aku benar-benar menyesal, katanya sambil memeluk Sumirah dari belakang. Sumirah berbalik, membiarkan Kasmin mencium lehernya. Bau tubuhnya membuat Kasmin gemetar hebat. Kau masih mau aku, mas? Bisik Sumirah di telinga suaminya. Mau, aku mau sekali. Kasmin sudah kehilangan akal. Tangannya meremas pinggang Sumirah dengan kasar. Mereka jatuh ke atas tikar. Kasmin mencium setiap inci kulit Sumirah. Mulutnya bergerak liar. Terus mas, jangan berhenti. Sumirah berbisik manja. Jari-jarinya menggaruk punggung Kasmin. Kasmin menggeram. Gerakannya semakin ganas. Kau milikku, Sumirah. Kau hanya milikku. Saat dia hampir mencapai puncak, Sumirah memeluknya erat-erat. Bibirnya menyentuh telinga Kasmin. Ingat Partini, mas. Ingat waktu kau bilang dia lebih enak dari aku. Kasmin membelalak, tapi sudah terlambat. Tubuhnya kejang dengan keras. Matanya memutih. Mulutnya mengeluarkan busa hitam. Dia mati di atas tubuh Sumirah dengan senyum bodoh. Alat kelaminnya masih tegang seperti kayu. Sumirah mendorong mayat itu ke samping, lalu duduk di amben, menatapnya dengan kosong. Pagi harinya, desa kembali gempar. Kasmin ditemukan telanjang, wajahnya penuh kenikmatan, tapi mati. 3 malam kemudian giliran Pak Minto. Dia datang malam-malam, mengetuk pintu rumah Sumirah. Sum, buka pintunya. Aku tahu kau sendirian sekarang. Sumirah membuka pintunya, hanya mengenakan kain tipis. Pak Minto, malam-malam kesini mau apa ya? Aku cuma mau ngasih tahu. Pondok Ronggeng tutup sementara. Partini takut setelah Kasmin mati. Sumirah hanya tersenyum. Masuk dulu, Pak. Di luar dingin. Pak Minto masuk, matanya tidak bisa lepas dari tubuh Sumirah. Kau cantik sekali sekarang, Sum. Aku tidak tahan. Dia memeluk Sumirah, mencium lehernya dengan rakus. Pelan-pelan, Pak. Nanti ketahuan tetangga. Sumirah berbisik sambil membelai rambut Pak Minto. Mereka berdua jatuh di lantai. Pak Minto sudah hilang akal. Enak ya, Pak? Lebih enak dari penari-penari Bapak ya? Jauh lebih enak. Aku rela mati demi kamu, Sum. Benarkah? Sumirah mencium bibirnya dalam-dalam. Pak Minto mati dengan posisi yang sama. Senyum bodoh, busa hitam, tubuh kaku. Satu persatu laki-laki yang pernah menyentuh Sumirah tanpa izin mulai jatuh. Embong
tukang daging yang suka merabah bokong Sumirah di pasar. Sum, aku salah. Maafkan aku. Aku cuma mau satu kali lagi. Mati di gudang daging, tangannya masih memegang pisau. Karsiman, tetangga sebelah yang pernah memaksa Sumirah di belakang kandang kambing 2 tahun yang lalu. Kau masih ingat aku, Mirah? Aku kangen sekali. Dia mati di atas tumpukan jerami. Wajahnya penuh kenikmatan. 2 tahun sebelum ritual itu terjadi, waktu itu Sumirah masih berusia 19 tahun ketika luka-luka itu mulai terukir satu persatu di tubuh dan jiwanya. Wajahnya memang sudah cantik sejak remaja, tapi kecantikan itu justru menjadi kutukan di desa kecil yang penuh laki-laki lapar. Malam itu Sumirah baru pulang dari sawah. Hujan deras, dia berteduh di pondok kosong milik Pak Minto. Pintu tiba-tiba terbuka. Sendirian, Dok? Suara Pak Minto berat karena tua. Aku cuma berteduh, Pak. Berteduh kok pakai baju basah begitu? Nanti masuk angin. Pak Minto mendekat, tangannya langsung meremas payudara Sumirah dari belakang. Pak, jangan. Aku sudah punya calon. Calon apa? Kasmin itu cuma tukang kayu miskin. Bapak bisa kasih kamu uang 10 golden kalau kau mau diam. Sumirah menjerit, tapi mulutnya ditutup kain kotor. Pak Minto menindihnya di atas bangku kayu. Kain jariknya disobek. Dia diperkosa sampai berdarah, lalu diberi uang 5 gulden yang dilempar ke wajahnya. Ambil. Besok kalau mau lagi datang saja. Bapak suka yang masih bau tanah. Sumirah pulang menangis. Uang itu dibuang ke kali. Si Embong, tukang jagal. Setiap pagi Sumirah lewat pasar daging. Embong selalu memanggil. Merah, daging segar nih. Mau? Sumirah tersenyum sopan, terus berjalan. Suatu pagi, Embong menarik tangannya ke belakang lapak. Kau sok suci ya? Katanya sudah dinodai Pak Minto. Sekarang giliran aku. Dia menekan Sumirah ke tumpukan karung bekas. Tangan besarnya menutup mulut. Sumirah menggigit sampai berdarah. Tapi tamparan Embong membuat kepalanya pening. Kau berani ya menggigit aku? Ini rasain. Dia memperkosa Sumirah di antara bau darah sapi dan daging busuk. Setelah selesai, dia tertawa. Besok lewat sini lagi ya. Gratis daging 1 kilo. Sumirah pulang dengan paha berdarah dan rasa malu yang membakar. Dan Karsiman, tetangga sebelah. Karsiman sudah tua, 50 tahun lebih. Tapi matanya selalu mengintip dari celah pagar saat Sumirah mandi di belakang rumah. Suatu malam, Kasmin pergi ke kota 2 hari. Karsiman masuk lewat pintu belakang. Sum, suamimu gak ada ya? Bapak cuma mau pinjam garam. Sumirah baru selesai mandi, hanya memakai pakaian basah. Karsiman langsung memeluk dari belakang. Jangan, Pak. Jangan, nanti aku menjerit loh. Ya udah menjerit saja. Malam ini sepi, gak ada yang dengar. Dia menyeret Sumirah ke kandang kambing, mengikat tangannya dengan tali rami. Malam itu dia memperkosa Sumirah 3 kali, sambil terus berkata, Kau cantik sekali, Mira. Dari dulu Bapak pingin Kasmin itu gak akan tahu. Paginya dia pergi sambil meninggalkan 2 butir telur ayam di meja. Buat sarapan. Jangan bilang siapa-siapa ya sayang. Pada malam panen raya, Sumirah diminta Kasmin mengantar lauk ke ladang. Di jalan pulang, 4 pemuda desa, Slamet, Jono, Parto, dan Gito mencegatnya. Wah, bidadari lewat ini. Mereka menarik Sumirah ke tepi sawah yang gelap.
Satu memegang tangan, satu menutup mulut, dua lagi bergantian. Jangan menjerit, nanti orang-orang datang. Kita bilang kau yang godain kami. Mereka tertawa-tawa sambil memerkosanya bergilir. Setelah puas, Slamet menepuk pipi Sumirah. Besok malam lagi ya, Mirah. Kita tunggu di tempat yang sama. Sumirah tergeletak di tanah sawah sampai subuh. Tubuhnya penuh lumpur dan air mani yang kering. Dan Kasmin sendiri, malam ketika Sumirah hamil 3 bulan, Kasmin pulang dengan mabok. Sumirah minta dia pelan-pelan karena takut keguguran. Perempuan kau ngatur suami, bentak si Kasmin. Dia memukuli perut Sumirah dengan ikat pinggang sampai berdarah. Lalu tetap memaksa masuk meski Sumirah sudah menangis kesakitan. Anak dalam perutmu itu belum tentu punyaku. Siapa tahu hasil ronda malammu. Pagi harinya Sumirah keguguran di kali. Gumpalan kecil itu dia buang ke air tanpa nama, tanpa doa. Setelah semua itu, Sumirah tidak pernah lagi mengadu pada siapapun. Dia hanya menunduk setiap lewat di pasar, setiap bertemu tetangga, setiap mendengar bisik-bisik di belakangnya. Kau lihat gak, Sumirah sekarang jalannya pincang sedikit. Katanya habis digilir 4 orang. Sudah biasa. Cantik begitu memang nasibnya jadi pelacur desa. Sampai suatu malam, setelah melihat Kasmin bersama Partini, bara di dadanya akhirnya meledak menjadi api yang tidak bisa lagi dipadamkan. Dan ketika susuk teratai putih ditanam di tubuhnya, nama-nama itu Pak Minto, Embong, Karisman, Slamet, Jono, Parto, Gito, dan Kasmin sudah tertulis di dalam darahnya. Mereka akan mati satu persatu dengan senyum bodoh, dengan ulat putih keluar dari 7 lubang tubuh. Dan Sumirah tidak pernah lagi menangis saat melihat mayat mereka. Karena luka yang tak pernah dicuci akhirnya dibalas dengan darah yang tak pernah kering. Hari ke-10 sudah 7 laki-laki mati. Semuanya dengan cara yang sama. Desa mulai berbisik tentang kutukan. Perempuan-perempuan menutup pintu rapat-rapat kalau malam hari. Laki-laki yang masih hidup tidak berani lagi menatap Sumirah. Tapi Sumirah tetap berjalan ke pasar setiap pagi. Senyum manis kepada siapa saja. Selamat pagi, Mbok. Sapa Sumirah pada Mbok Painah. Mbok Painah gentar. Pagi, Sum. Takut ya, Mbok? Aku takut, Sum. Tapi aku tidak pernah menyakiti kamu. Aku tahu, Mbok. Yang menyakitiku sudah pada mati kok. Dia berjalan pergi, meninggalkan aroma yang membuat Mbok Painah menangis tanpa tahu kenapa. Malam itu Sumirah duduk sendirian di teras rumah. Dia memandang bulan purnama yang masih bulat. Masih banyak yang harus kubalas, bisiknya pada angin. Di dalam dadanya, susuk-susuk itu berdenyut pelan, seperti jantung kedua yang hidup dari dendam. Malam-malam setelah 7 laki-laki itu mati, rumah Sumirah menjadi sepi. Tidak ada lagi ketukan pintu, tidak ada lagi bisikan nafsu dari luar pagar. Hanya angin dan suara daun jati bergesekan. Tapi tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Setiap kali matanya terpejam, mimpi yang sama datang. Dia berdiri di tepi kali yang airnya merah pekat, seperti darah kambing yang belum kering. Bulan di atasnya tetap purnama, tapi cahayanya kuning pucat seperti lilin mati. Di depannya, seorang bayi kecil baru beberapa bulan umurnya, berjalan-jalan tertatih-tatih ke arahnya. Perut bayi itu terbelah lebar dari dada sampai selangkangan. Ususnya menjuntai sampai tanah, meninggalkan jejak merah di rumput. Bayi itu tidak punya mata, hanya lubang hitam kosong. Tapi Sumirah tahu bayi itu menatapnya. Mama.
Mama, lapar. Suara bayi itu halus seperti bisikan dari dalam sumur. Sumirah mundur selangkah. Kau siapa? Aku tidak punya anak. Bayi itu terus bergerak. Tangannya kecil, tapi kuku-kukunya panjang dan hitam. Mama janji kasih aku hidup. Mama kasih aku susuk. Mama tukar aku. Sumirah menutup telinganya. Aku tidak pernah berjanji apa-apa. Bayi itu sudah sampai di depan kakinya. Tangannya kecil meraih kain Sumirah, lalu memanjat ke pangkuannya seperti monyet. Kepalanya mendongak, mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk bayi, dan mulai menggigit puting kiri Sumirah. Sakitnya luar biasa. Sumirah menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mencoba mendorong bayi itu, tapi tangannya malah menembus tubuh bayi seperti menembus asap. Mama, susu mama hitam. Bayi itu mengunyah. Darah dan nanah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Sumirah terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Dadanya basah, bukan keringat, bukan air mata. Nanah hitam pekat menetes dari kedua putingnya, membasahi kain kebaya. Bau amis dan belerang menusuk hidung. Dia menyalakan lampu minyak, menatap cermin. Di bawah cahaya kuning temaram, dia melihat 2 titik hitam kecil di putingnya, bekas gigitan. Malam berikutnya mimpi itu datang lagi. Kali ini bayi itu sudah bisa bicara lebih jelas. Mama bohong. Mama bilang tidak punya apa-apa lagi buat ditukar. Padahal Mama punya aku. Aku tidak pernah hamil. Aku hamil tapi keguguran. Aku tidak pernah punya anak. Bentak Sumirah di dalam mimpi itu. Bayi itu tertawa. Tawanya seperti kaca pecah. 2 tahun lalu, waktu Mas Karmin pukul Mama sampai darah-darah. Waktu Mama keguguran di kali, Mama lupa. Mama bilang, biar mati saja anak ini daripada lahir di dunia kasar. Mama sendiri yang buang aku ke kali. Sumirah tertunduk di tanah merah mimpi itu. Ingatan kembali seperti kilat. 2 tahun lalu, Kasmin mabuk tuak, memukuli perutnya yang baru hamil 3 bulan. Darah mengalir deras di antara paha. Dia berjalan tertatih ke kali, mengeluarkan gumpalan kecil dari rahimnya, lalu membuangnya ke air keruh tanpa melihatnya lagi. Itu kau? Suara Sumirah gemetar. Bayi itu mengangguk. Ususnya bergoyang-goyang. Mama kasih aku ke Mbok Sirni. Mama kasih tulang aku buat susuk. Mama senang aku mati kan? Sekarang giliran Mama kasih susu setiap malam. Bayi itu merangkak naik lagi, menggigit lebih keras. Sumirah menjerit hingga terbangun. Pagi harinya dia berlari ke rumah Mbok Sirni di ujung hutan jati. Pintu terbuka lebar, rumah kosong. Tikar pandan masih ada, tapi berdebu. Kotak cendana yang berisi susuk sudah hilang. Di sudut ruangan hanya tersisa bau belerang yang menyengat seperti gunung meletus. Mbok Sirni, Teriak Sumirah, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema suara sendiri. Dia masuk ke dalam, mencari-cari di bawah tikar. Dia menemukan secarik kain putih bertulis darah kering. Yang sudah ditukar, sudah diambil. Yang hidup harus terus memberi setiap malam sampai habis. Sumirah memegang kain itu, tangannya gemetar. Malam itu mimpi datang lebih ganas. Bayi itu sudah lebih besar, hampir setinggi lutut orang dewasa.
tapi perutnya masih terbelah. Mama, lapar lagi. Susu Mama sudah habis. Sekarang giliran hati Mama. Dia mencakar dada Sumirah. Jari-jarinya masuk ke dalam tulang rusuk seperti menusuk kain basah. Sumirah terbangun lagi, kali ini dengan rasa sakit nyata di dadanya. Dia menyalakan lampu, membuka kebaya. Di antara payudaranya ada garis merah panjang seperti baru dicakar. Dia berlari keluar rumah menuju makam tua. Bulan masih purnama, meski seharusnya sudah mengecil. Mbok Sirni, kembalikan. Aku mau cabut susuknya. Teriaknya di tengah malam. Hanya angin yang menjawab. Tiba-tiba dari dalam tanah terdengar suara tawa kecil. Mama tak bisa cabut. Aku sudah jadi bagian Mama selamanya. Sumirah jatuh berlutut. Nanah hitam menetes dari matanya. Bukan air mata. Aku salah. Ampuni aku. Isaknya. Suara bayi itu semakin dekat, seperti bicara dari dalam kepalanya. Mama, mau aku ampuni? Kasih aku Mama dulu. Mama buang aku tanpa nama. Sumirah menangis terseduh. Aku kasih nama Suminah. Seperti nama Mama kecil dulu. Tawa bayi itu berubah jadi tangis. Mama janji. Setiap malam Mama kasih susu. Mama janji tidak lari lagi. Iya, aku janji. Sumirah memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergoyang-goyang. Sejak malam itu, orang-orang kadang mendengar suara perempuan bersenandung di tepi kali saat bulan purnama. Nina Bobo, Mama kasih susu. Dan kalau ada laki-laki iseng mendekat, dia akan pulang dengan dada penuh cakaran, mata kosong, dan mulut terus memanggil nama Suminah. Sampai mati 3 hari kemudian. Sumirah tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap malam dia harus menyusui bayi yang tidak pernah lahir dengan nanah hitam dari tubuhnya sendiri. Hari itu, pasar Karangbendo lebih ramai dari biasanya. Sepasukan serdadu Belanda datang dengan 2 truk, menutup jalan masuk desa. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang perwira muda berusia 27 tahun. Tinggi, berambut pirang keemasan, mata biru jernih seperti langit pagi. Seragamnya putih bersih, lencana perak di bahu berkilau. Namanya Letnan William dan Dervik. Dia turun dari jeep, sepatu botnya menginjak debu. Orang-orang desa langsung menunduk, takut. Tapi William mengangkat tangan. Saya bukan datang menangkap siapa-siapa, Katanya dalam bahasa Jawa yang lumayan fasih. Saya cuma mau tahu kenapa banyak laki-laki mati mendadak di desa ini. Kalian boleh jualan seperti biasa. Orang-orang tetap diam. Hanya Sumirah yang tetap berdiri di lapak sayurnya, menata kangkung dengan tenang. Rambutnya tergerai, kebaya putihnya tipis hingga memperlihatkan bayang-bayang tubuh. William berjalan mendekat, matanya langsung tertuju pada Sumirah. Bukan nafsu, bukan. Ada sesuatu yang lain, seperti melihat lukisan yang retak tapi tetap indah. Selamat pagi, Nona. Sapanya sopan melepas topinya. Sumirah menoleh, tatapannya bertemu dengan mata biru itu. Tiba-tiba dadanya nyeri.
Bukan nyeri susuk yang biasa membakar, tapi nyeri lama yang hampir dia lupakan. Nyeri manusia. Pagi, Tuan. Anda Sumirah ya? Saya dengar dari kepala desa. Benar, Tuan. William menatapnya lama. Boleh saya bertanya sesuatu? Iya, boleh. Silahkan. Semua laki-laki yang mati, mereka pernah menyakiti Anda bukan? Sumirah tersenyum tipis. Tuan percaya hantu? Saya percaya ada yang salah di desa ini. Dan saya ingin tahu apa itu. Jawab William dengan tegas. Malam harinya setelah matahari tenggelam, William datang sendirian ke rumah Sumirah. Tanpa seragam, hanya kemeja linen putih dan celana panjang. Dia mengetuk pelan. Sumirah membuka pintu. Wajahnya terkejut sesaat. Tuan, malam-malam begini? Saya tak bisa tidur. Boleh saya masuk sebentar? Saya janji tak lebih dari secangkir teh. Sumirah mengangguk. Dia menyuguhkan teh pahit tanpa gula. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Lampu minyak menerangi wajah mereka. Sumirah, saya sudah baca semua laporan. 7 laki-laki mati dengan gejala yang sama. Semua pernah berbuat jahat pada Anda. Mungkin Tuhan yang menghukum mereka. Atau sesuatu yang lain. Saya bukan orang bodoh. Saya tahu ada dukun di desa ini. Saya tahu ada susuk. Tapi saya juga tahu Anda bukan pembunuh biasa. Tuan mau tangkap saya? Oh no, tidak. Saya mau mengerti. Saya mau tahu kenapa mata Anda seperti orang yang sudah mati di dalam. Sumirah terdiam lama. Lalu untuk pertama kalinya setelah ritual, air mata sungguhan mengalir di pipinya. Bukan nanah hitam, tapi air mata bening. Saya sudah tidak punya hati lagi, Tuan. Saya tukar semuanya demi balas dendam. Sekarang saya cuma cangkang cantik yang membunuh siapa saja yang menyentuh. William mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Sumirah. Hangat, bukan dingin seperti mayat. Kalau Anda cuma cangkang, kenapa Anda masih bisa menangis? Tanyanya lembut. Sumirah menatap tangan itu. Susuk di tubuhnya mulai berdenyut pelan. Tapi kali ini tidak membakar, hanya hangat. Karena Tuan tidak pernah memandang saya seperti binatang. Jawab Sumirah lirih. William bangun, mendekat, lalu duduk di sampingnya. Dia memeluk Sumirah pelan, bukan peluk nafsu, tapi peluk orang yang ingin melindungi. Saya takut, Tuan. Setiap malam ada bayi datang. Bayi yang saya buang dulu. Dia minta susu. Dia minta hati saya. Saya di sini sekarang. Malam ini, saya jaga kamu. Mereka bicara sampai lampu minyak hampir habis. Sumirah menceritakan semuanya. Kasmin, Partini, tamparan, ritual, susuk, bayi yang tidak pernah lahir. William mendengarkan tanpa memotong sekalipun. Lalu tanpa kata-kata lagi, William mencium kening Sumirah, lalu bibirnya. Ciuman pertama yang lembut, penuh hormat. Boleh saya tinggal malam ini? Bisik William. Sumirah mengangguk, tangannya gemetar saat membuka kancing kemeja William. Mereka bercinta di atas tikar pandan, bukan liar, bukan ganas. Pelan sekali. William mencium setiap bekas luka di tubuh Sumirah. Bekas tamparan, bekas gigitan, bekas sabuk. Maafkan dunia ini.
atas apa yang mereka lakukan padamu. Bisiknya di antara ciuman. Saat William menyentuh puting kiri Sumirah, tempat susuk ketiga, tiba-tiba susuk itu panas. Panas sekali. Semua susuk di tubuh Sumirah mulai menyala seperti bara. Sumirah menjerit, tubuhnya melengkung kesakitan. William terlonjak. Sumirah, ada apa? Apa yang salah? Susuknya terbakar. Tuan, lepaskan. Sumirah mencengkram dadanya sendiri. Kuku-kukunya mencakar kulit hingga berdarah. William memeluknya dengan erat. Tahan sebentar. Saya tidak akan lepaskan kamu. Sumirah menjerit lagi. Dari 7 titik susuk, asap hitam kecil mengepul. Bau daging terbakar tercium samar. Tuan, kalau Tuan terus begini, Tuan akan mati seperti yang lain. Isak Sumirah. William mencium bibirnya dalam-dalam. Saya tidak peduli. Kalau saya harus mati demi mengembalikan sedikit kemanusiaanmu, saya rela. Susuk-susuk itu semakin panas. Sumirah menjerit hingga suaranya serak. Tapi di tengah-tengah rasa sakit itu, dia merasakan sesuatu yang lama hilang. Hangatnya pelukan orang yang mencintai, bukan yang menginginkan. Di luar jendela, bayi kecil berdiri di kegelapan. Perutnya terbelah, matanya kosong. Mama pilih dia. Suara bayi itu bergema di kepala Sumirah. Sumirah menangis di pelukan William. Maafkan Mama. William terus memeluknya. Tidak peduli tubuhnya mulai gemetar karena racun susuk yang mulai merembes ke kulitnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sumirah tidur tanpa mimpi bayi. Tapi William tidak lagi bergerak saat fajar menyingsing. Fajar baru menyelinap lewat celah atap ketika Sumirah terbangun. Tubuh William masih memeluknya erat. Kepalanya bersandar di dadanya. Dingin, terlalu dingin. Tuan William, bangun. Sumirah mengguncang-guncangkannya pelan. Tidak ada jawaban. Dia menyentuh pipi William. Kulitnya sudah membiru. Matanya terbuka sedikit, tapi kosong. Bibirnya melengkung dalam senyum damai. Senyum orang yang baru saja bertemu Tuhan. Sumirah menjerit kecil. Suara serak seperti kain robek. Tuan William, jangan tinggalkan aku. Dia memeluk tubuh itu erat-erat, menggoyang-goyangkan seperti anak kecil yang kehilangan boneka kesayangannya. Tapi tidak ada nafas lagi, tidak ada detak jantung. Lalu dia melihatnya. Dari mata kiri William, sesuatu bergerak. Ulat putih kecil, gemuk, keluar perlahan, meninggalkan jejak lendir bening. Kemudian dari mata kanan, dari telinga, dari hidung, dari sudut bibir, dari lubang kecil di leher. 7 lubang tubuh William kini mengeluarkan ulat-ulat putih yang sama, ulat teratai, lahir dari susuk yang gagal dicabut. Sumirah menjerit lagi, mendorong tubuh William menjauh. Mayat itu jatuh ke lantai dengan bunyi brak. Ulat-ulat itu terus merayap, meninggalkan jejak di tikar pandan. Tidak, ini bukan salahku. Gumam Sumirah, mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Kau bilang kau rela. Kau bilang aku tak peduli. Dari luar rumah, tawa Mbok Sirni terdengar jelas. Seolah dukun tua itu berdiri tepat di depan pintu. Kau pikir cinta sejati bisa cabut susukmu, Dok? Cinta sejati justru makanan paling lezat bagi yang di bawah sana. Sumirah menoleh ke pintu yang terbuka. Tidak ada siapa-siapa.
Hanya angin pagi yang membawa suara itu. Mbok Sirni, keluar, hadapi aku. Sumirah berteriak. Suaranya pecah. Tawa itu semakin keras, kini datang dari segala arah. Kau sudah jadi milik dia selamanya, Mirah. William itu cuma hidangan penutup. Manis sekali. Pria yang tulus. Rasa jiwanya paling enak. Sumirah memukul-mukul dada sendiri. Kembalikan dia. Kembalikan William. Tidak bisa, Nduk. Kontrak sudah ditandatangani dengan darah bayimu sendiri. Kau mau cabut susuk, harus ada yang ganti. Dan kali ini tidak ada lagi yang mau menggantikan kamu. Sumirah berlari keluar rumah, telanjang kaki. Rambutnya terurai liar. Dia sampai di tepi kali. Airnya masih keruh seperti biasa. William, maafkan aku. Aku tidak tahu. Isaknya sambil memeluk lutut di tepi air. Di permukaan kali, bayangan bayi kecil muncul. Perutnya terbelah. Ususnya bergoyang seperti ular. Mama sudah kasih aku hadiah lagi. Mama kasih aku laki-laki baik. Sekarang aku punya teman main. Sumirah menatap bayangan itu. Suminah, tolong cabut susuk Mama. Mama janji akan temani kamu selamanya. Bayi itu tersenyum, giginya tajam seperti jarum tulang. Terlambat, Mama. Mama sudah jadi bunga teratai putih yang mekar di neraka. Mama tak bisa mati. Mama tak bisa pergi. Mama cuma bisa cantik dan membunuh selamanya. Air kali tiba-tiba bergoyang. Ribuan teratai putih muncul di permukaan. Mekar semua dalam sekejap. Di tengah-tengahnya, bayi itu duduk, memegang kepala William yang tersenyum damai. Mama, lihat. Dia senang kok di sini. Dia bilang terima kasih karena Mama kasih dia kedamaian. Sumirah menjerit hingga tenggorokannya berdarah. Dia mencakar wajah sendiri, mencoba mencabut susuk di bawah bibirnya. Jarum tulang itu keluar, tapi darah yang menetes langsung berubah jadi ulat putih dan merayap kembali masuk ke kulitnya. Malam itu bulan purnama kembali muncul, meski seharusnya sudah tinggal sabit. Sumirah duduk di teras rumah, matanya menatap kosong. Mayat William sudah dikubur oleh serdadu Belanda sore tadi. Tapi ulat-ulat putih itu masih terbayang di kepalanya. Seorang pemuda desa, Sarmin, lewat di depan rumah. Dia pernah menatap Sumirah dengan mata penuh cinta sejak kecil. Sum, aku dengar Letnan Belanda mati. Kau baik-baik saja? Tanya pemuda itu ragu. Sumirah menoleh. Senyumnya kembali manis, tapi matanya kosong. Aku baik, Mas. Masuk dulu. Aku takut sendirian. Sarmin ragu, tapi akhirnya masuk juga. Pintu tertutup pelan. Pagi harinya, Sarmin ditemukan mati di pelukan Sumirah. Wajahnya penuh senyum. 7 lubang tubuhnya penuh ulat putih. Sejak itu, setiap bulan purnama, Sumirah terlihat di pinggir kali. Duduk di atas batu besar, rambutnya tergerai. Kebaya putihnya berkibar ditiup angin. Siapa saja yang melihatnya akan pulang dengan hati penuh cinta buta. 3 hari kemudian, mereka mati dengan senyum yang sama. Kasmin, Pak Minto, William, Sarmin, dan puluhan laki-laki lain yang tidak sempat disebut namanya. Kecantikan abadi sudah dia dapatkan. Jiwa sudah lama ditelan utuh. Hanya tinggal teratai putih yang terus mekar di lautan darah. Malam demi malam selamanya.
Di kejauhan, Mbok Sirni masih tertawa, dan bayi kecil yang tidak pernah lahir itu terus memanggil. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.